Laporan menunjukkan bahwa orang Amerika bisa bangkrut pada akhir Oktober. Data ini mengindikasikan kesulitan keuangan bagi banyak orang. Konsumen Amerika seringkali tidak memiliki uang ekstra untuk dibelanjakan pada barang dan jasa. Kurangnya permintaan konsumen ini menjadi masalah bagi bisnis, yang kemudian tidak dapat memenuhi kebutuhan pasokan. Akibatnya, perusahaan mungkin harus memberhentikan pekerja, mengurangi pendapatan pajak, dan menghadapi masalah ekonomi lainnya. Skenario ini berdampak negatif pada semua orang. Tentu saja, orang-orang yang memiliki uang yang diinvestasikan di pasar pasti akan terus berpartisipasi. Namun, statistik yang mengkhawatirkan mengungkapkan perjuangan yang dihadapi oleh rata-rata konsumen Amerika saat ini. Sebagai contoh, banyak rumah tangga yang telah menumpuk lebih dari $1 triliun utang kartu kredit. Mereka telah menarik dana pensiun dan tidak mampu membeli rumah karena suku bunga KPR telah naik melewati 7%. Meskipun standar hidup saat ini masih jauh lebih baik daripada masa-masa suram depresi besar, namun ada banyak tantangan yang dihadapi saat ini. Sebagai contoh, New York City menghadapi tingkat tunawisma tertinggi sejak tahun 1930-an, menurut Koalisi untuk Tunawisma. Perjuangan ini nyata bagi mereka yang berpenghasilan upah minimum atau pendapatan yang stagnan. Inflasi dan upah yang stagnan membuat mereka kesulitan membayar tagihan dan memberi makan keluarga. Namun, ini bukan depresi besar, yang jauh lebih buruk. Harga rumah menjadi jauh lebih terjangkau. Rasio pembayaran cicilan hipotek terhadap pendapatan sekarang melebihi puncaknya di tahun 2008 dan merupakan yang tertinggi yang pernah tercatat. Namun penjualan rumah baru meningkat di bulan Juli karena harga terus turun dan pembeli meningkat. Jadi, sementara rata-rata konsumen menghadapi tekanan, para investor dan institusi masih memiliki uang. Penjualan mobil as juga meningkat di bulan Agustus dengan lebih banyak suplai dan permintaan yang kuat. Laporan-laporan negatif menyatakan bahwa ekonomi akan memburuk, tetapi orang-orang masih membeli mobil dan rumah. Pertanyaannya adalah berapa lama pengeluaran ini dapat berlanjut jika inflasi terus berlanjut dan tabungan menurun, sepertinya orang Amerika akan segera kehabisan uang ekstra. Sejak tahun 2022, rumah tangga telah menarik sekitar $100 miliar per bulan dari tabungan hanya untuk bertahan hidup. Pada tingkat ini, Federal Reserve mengatakan bahwa tabungan akan habis pada kuartal ini. Akibatnya, konsumen akan semakin bergantung pada kartu kredit, sehingga meningkatkan utang. Singkatnya, meskipun ini bukan depresi besar, banyak orang Amerika menghadapi kesulitan keuangan yang substansial dari inflasi, upah yang stagnan, dan tabungan yang menipis. Pengalaman setiap orang berbeda-beda, tetapi laporan-laporan memprediksi masa-masa sulit di masa depan jika kondisi ekonomi tidak membaik.